Yesus malole, malole neu au. Yesus baik, baik buat saya. Kita akan membaca dari Amsal 19 ayat 11. Kita kan mau selamat. Iya toh. Itu dulu. Nah, Kita mau selamat. Karena itu tadi kita pikiran di atas. Kalau Henry mau mengikuti itu iramanya itu, kita terbawanya kita tidak selamat. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Terima kasih atas pemeliharaan, kasih sayang, berkat kepada kami semua, sehingga kami boleh merasakan kekuatan, kesehatan, dan banyak hal yang membuat kami bahagia. Memberkati kami. Saat ini kami akan berdoa, membicarakan firman Tuhan, dan percaya bahwa saat ini Tuhan yang memilih kami semua, memilih kami yang berbicara, sehingga apa yang kami bicara berguna untuk kehidupan kami saat ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita menyanyi. Yesus malole, Malole neu au. Yesus malole, malole nei kabasa. Angka bisa balas Yesus susue. Yesus malole, malole neu au. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat kita semua. Ku tak dapat membalas kasih-Mu Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Kita akan membaca dari Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Harapan saya nanti habis kita renungan singkat ini, kita boleh kasih pikiran masing-masing, bisa bicara hal-hal yang berguna untuk kita. Bacaan ini intinya kasih memaafkan pelanggaran. Jadi ketika kita berurusan dengan orang-orang yang kadang-kala dalam hidup kan tidak ada orang yang menyenangkan, tapi juga banyak orang yang menjengkelkan kita. Namun khusus untuk yang menjengkelkan, kita perlu memaafkan perilaku mereka, dan paling tidak, yang paling utama, kita harus melihat kira-kira dia buat menjengkelkan orang itu karena mungkin saja kita tidak tahu bahwa dia sebenarnya dia juga ada tekanan, ada sesuatu sehingga dia bisa berbuat begitu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan biasanya didasari oleh apa yang ada dalam kita. Jadi kalau kita suka menjengkelkan orang lain, mungkin kita juga pernah ada tekanan sehingga kita pernah dibuat orang. Kita pernah dibuat orang sehingga kita melampiaskan hal tersebut yang sama kepada orang lain. Atau
orang yang sering terluka, sering juga menyakiti orang lain sehingga orang lain juga terluka. Biasanya begitu. Sehingga kalau kita memahami orang membuat sesuatu kepada kita, tentu kita juga semakin memahami latar belakang orang tersebut, semakin banyak kasih yang bisa kita berikan. Jadi kita, oh dia bikin begitu karena kemungkinan dia sendiri ada sesuatu yang sampai dia buat begitu. Nanti pasti ada contoh nanti. Kita semua juga harus pikirkan orang-orang yang menurut kita sulit untuk dikasih atau yang menyebalkan. Misalnya begini, kita kan tidak tahu bahwa mungkin mereka telah kehilangan orang tua sehingga dia merasa tertekan. Nah, mungkin dia juga menjengkelkan orang itu tidak harus seperti yang dia kehendaki, tapi tidak sadar dia ada tekanan sehingga dia buat sesuatu. Mungkin dia ada tekanan ekonomi, dia ada tekanan yang lain, sehingga kalau kita lihat kadang-kala orang yang sering menjengkelkan orang itu secara pribadi kita bisa membayangkan, oh si ini dia bikin jengkel ini karena di balik dia tuh ada sesuatu. Itu biasanya begitu. Dia biasa pelit misalnya, karena memang dia pernah orang tidak pernah kasih dia uang mungkin begitu, kira-kira begitu. Sehingga mungkin kalau kita tidak tahu latar belakang atau kisah orang itu, akibatnya kita tidak bisa memaafkan orang. Kalau orang biasa memaafkan tuh biasa. Kalau toh ini biar bikin jengkel, beta tahu toh, beta sen pernah marah karena beta tahu toh itu di balik toh itu apa sah, yang paling gampang apa, ya kira-kira begitu. Sehingga bacaan kita tadi menjawab bahwa akal budi membuat seorang panjang sabar, orang yang dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kita menjadi sangat mudah tersinggung atau mudah terasa tersakiti oleh orang-orang yang kita anggap menjengkelkan. Namun apabila kita bijaksana, kita berhikmat, maka kita tidak akan mudah tersinggung. Kenapa? Hikmat memberi kita kesabaran. Dia bilang dia anak Tuhan, tapi dia perilaku begitu. Ya kan menghindar saja dia, toh. Dan selalu buat sesuatu dosa antara ketong dan dia. Ketong menghindar itu persahabatan supaya jangan terjadi pelanggaran. Biasa. Pelanggaran susah terjadi, tapi dia tetap melakukan sehingga ketong dirugikan. Ini pertanyaan ini Lagi terjadi begitu. Arahnya ini begini, harus prinsip. Kita kan mau selamat. Iya toh. Itu loh. Kita mau selamat. Karena ini tadi pikiran di atas. Kalau Henry mau mengikuti itu iramanya itu, kita terbawanya kita tidak selamat. Intinya itu. Tapi Henry mau dari papi yang jawab yang itu. Oh. Tahu Henry tahu, tapi Henry mau dari papi yang jawab. Tenang. Itu tanpa dijawab. Jadi kita tujuan kita. Henry mau dari papi yang jawab. Kita menghindar saja. Supaya ini kuat. Ini dalam hal persahabatan kita menghindar supaya jangan terjadi dosa untuk kita. Itu pertama. Yang kedua, tadi yang Toh bilang, ketong supaya jangan terjadi dosa karena ketong punya niat bahwa kita ingin cita-cita masuk surga. Entah apa kita ikut sendiri, biar aja dia buat. Kalau Sonic pusing dia sama sekali, walaupun dia WA firman tiap pagi, baca angin lalu. Tapi Sonic itu dia sama sekali Jadi dosa besar. tidak usah tangkap muka Sony. Kita menghindar. Yang Kalau kedua kita ini, menghindar dari dia. Bapak bilang menghindar, tapi di Tapi dia perilaku prinsipnya kita berdoa buat dia supaya dia Iya, selamat. satu-satunya Berdoa buat dia supaya dia insya. supaya Kita dia menghindar. satu kelas dia Berdoa, kita memang Satu-satunya dia pasti Jadi, punya tekanan besar. Ayat-ayatnya itu ada, doakanlah musuhmu. musuhmu betul. Berarti yang itu orang sumusuh. Jadi kalau mau jadi orang Kristen begitu, itu prinsip. Firmannya itu sambil kuliah Henry ya suka tetap Baca, tetap tapi baca, orangnya tapi orangnya yang nah, ini. begitu. Walaupun yang kasih itu orang brengsek Jadi tidak masalah. kita tidak usah terpengaruh dengan lingkungan kita. Orang itu mau buat, tapi kita prinsip dengan Tuhan. Itu. Contohnya Yesus, dia digoda oleh setan dengan kekuasaan, dengan
ini makanan dengan apa, tapi dia tidak tergoda. Kita juga begitu. Kita kan sekarang kerja bersaing, tergoda kalau kerja bersaing. Dia potong beta ini punya berkati, harusnya beta punya bagian, tapi dia curang. 90% begitu. Jadi intinya kalau kita menjadi mengikut Yesus, prinsipnya kita tidak usah. Jadi kalau dia buat salah kita, ya dengan Bapak tadi akal budi membuat kita bijaksana bagaimana memilah-milah ini sama. Oh kalau ini makin contoh, kalau orang yang jahat buat tahu sana marah karena tahu dia jahat. Tapi justru kalau orang Kristen yang baik baca firman, apalagi pendeta, itu tahu paling marah. Nah itu yang tahu pikir solusinya asal. Tapi hidup masih begini toh. Misalnya kan memang semua tahu firman, baca firman, melaksanakan. Tapi kan orang potong toh, iya toh, potong toh. As dia maki, apakah cara apa? Walaupun kita tahu bagaimana Tuhan, kita ikut Jadi, Tuhan, berarti kita mengampuni. Tapi itu dia ada kan dua sisi. sebagai manusia. Setan pakai dia untuk lalu dia membalas. buat terus. Masuk begitu, dia mengampuni, mengasihi, Jadi, tapi dia buat terus. harus memahami Nah itu begitu. maksudnya itu. Dari sisi ini kalau Iya, setan, toh? Itu dulu. Ya, setan pakai orang itu untuk mencobai kita juga. Nah. Seperti apa kita punya ini. Jadi selama hidup pasti ada begitu terus toh. Dan di dunia ini selalu ada, tidak terlepas. Makanya itu Tuhan bilang harus berjaga-jaga dan berdoa. Selama hidup ini Tidak ada kesulitan luput itu dari mungkin 80% sampai 90% dalam hidup. 10% itu kebahagiaan. Jadi begitu ketemu, contoh sederhana, orang yang olahraga lari, dia berlatih sepanjang tahun. Begitu, itu kan kesulitan. Begitu dia ikut pertandingan juara, begitu juara dia bahagia. Setelah bahagia dapat hadiah segala macam, langsung dia berlatih lagi supaya tetap juara. Jadi dia kesulitan. Jadi kesulitan itu mungkin 80 sampai 90% dalam hidup. 10% bahagia. Orang bahagia itu kalau cita-cita mau dapat uang. Begitu dapat uang habis senang, tapi begitu habis pegang uang mulai pikir, ini beli apa. Pilihan. Kurang ternyata. Itu namanya godaan. Jadi dalam hidup kesulitan lebih banyak daripada kebahagiaan, kesenangan. Kita menyanyi, kita menyanyi satu lagu. Tuhan nanti buka jalan. Ya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. itu. Ada doa. Usul-usul Ini hari doa maksudnya pun hari pernikahan. Wah, kau kan tahu. Jadi ada pesta di hati Mama Susan bahwa bahagia Bersyukur. itu yang tadi saya bilang. Jadi Bahagia mereka ini hari. berdua Yang pakai keberapa kotak-kotak. ini? usia Usia pernikahan kita pernikahan. 27. Tujuh. Oh, luar biasa. Sudah beda 25 nih. Ya. Iya toh? Beda. Terus mendoakan Henry ada ikut tes. Kalau Ya sudah minggu pertama kok kedua. Pas sama habis itu. Tanggal 5 begitu Pak. Tanggal